Bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua? Bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang jauh jaraknya dengan kita? Jarak tempat atau mungkin beda alam? Karena kalau jarak tempat ini masih bisa ada hubungan dengan telepon, dengan surat. Tapi kalau sudah beda alam nanti ada bab tentang bakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Ada beda bab ya. Tapi mungkin masalah tepat kali ya. Bagaimana berbuat baik pada kedua orang tua yang jauh jarak dengan kita? Sekarang sudah tidak ada jarak yang jauh. Kecintaan kita kepada kedua orang tua ini membuat kita ini pandai dalam membuat sebuah hubungan dengan mereka. Kalau kita orang yang tahu, wahai orang-orang laki khususnya, sehebat apapun kita di mata manusia, sepandai apapun kita di mata manusia, demi Allah, senilai apapun gaji kita besarnya di mata orang dan perusahaan, secantik apapun istri kita, selucu apapun anak kita, ingat bahtera rumah tangga yang kita pimpin ini tidak mungkin berlabuh di surganya Allah tanpa ridho orang tua kita. Jadi buat orang laki khususnya, tolong ya, sering-sering menziarahi orang tua baik hidup maupun sudah meninggal. Ya, masih hidup datengin, ala berkah, zurul kubur tuzakirukumul maut, ziarahi kubur akan mengingat pada kematian. Kita tahu sekali manfaat orang-orang yang mau mengingat kematian. Karena ridho Allah dan ridho orang tua. Sesibuk apapun kita, ya hubungan sama orang tua jangan sampai enggak. Kalau rumah KPR BTN kita hayalkan, mobil memenuhi garasi kita inginkan, pernahkah kita berpikir ingin mengumrohkan orang tua, menuntun dia, mengajak dia berjalan dan lain sebagainya? Betul-betul digiring untuk mulia. Manusia ini mulia karena dia tahu bahwa apa artinya hidup ini kalau kita nggak akur sama orang tua. Ya, sampai-sampai kalau dia memang mencintai orang tuanya, diizinkan istrinya untuk bertemu sama orang tuanya juga. Kenapa? Karena dia juga berhak dapat ridho orang tuanya, betul? Jadi jangan kita ego mentang-mentang sudah menikah, ini istri dikekang nggak boleh ketemu sama orang tuanya. Lalu salah. Biarkan dia ketemu. Berkah hidup dia ketemu dengan orang tua. Nah, kita yang mengatur, membagi-bagi kewajiban. Tapi ingat, kalau bicara orang tua ini sesuatu yang nggak bisa dilupakan, nggak bisa ditinggalkan. Ingat, kita seperti ini karena doa mereka. Dan kita bisa minta masa depan yang baik sebab doa mereka. Maka jangan pernah lupakan mereka. Belikanlah handphone yang mahal kalau kita mampu, agar suara dia lebih bersih terdengar. Pagi-pagi yang kita telepon tuh orang tua pertama kali, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ya Allah, ini pagi ini nggak sempurna kalau nggak dengar suara ibu nih, Masya Allah. Ayah mana Bu, pengen ngomong sama ayah. Udah lama ini saya nggak ngomong sama ayah, ya Allah. Ayah dengan suaranya yang berbeda. Saya kok dengar suara ayah nih, ya Allah. Kicau burung di atas pohon kalah merdu sama suara ayah. Ini ayah. Kenapa ya anak? Tapi ya tidak ada salahnya hibur orang tua, betul? Tinggal puji, mumpung masih ada, ya Allah. Senyum di wajah mereka tuh ngangenin loh. Sampai-sampai ulama mengatakan pemandangan yang paling indah di atas dunia itu dua. Pemandangan yang paling indah di atas dunia itu dua. Yang pertama, memandang Ka'bah. Tidak ada yang lebih indahnya Ka'bah. Yang kedua, menatap raut wajah orang tua sendiri. Makanya kalau ada anak nggak mau ketemu sama orang tua, ini orang nggak pengen surga ini. Bahasa Quran itu wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Suruh merendah. Dia dapat orang tua tuh suruh merendah. Tatap wajahnya, perhatikan raut kulitnya. Ayahmu, ibumu, bukan ayahmu, ibumu yang 20 tahun yang lalu. Lihat dia coba. Penuh dengan kekurangan. Padahal dulu gantengan dia sama kamu gitu. Kamu juga bakal seperti ini dan seterusnya. Betul-betul dipahami, perhatikan kemuliaan tersebut. Allah berikan kemuliaan yang banyak. Ya kita yang ngerti. Apalagi kalau sudah orang tua bicara cinta itu kayaknya kalau sehari nggak dengar suara orang tua kayak ada yang salah. Gitu. Sampai saya suka bilang sama ibu saya gimana bisa mencintai orang lain melebihi kamu wahai Umi, saya bilang.
saya tidak bisa lagi jatuh cinta ke orang lain kecuali engkau dulu cintai. Ya sampai saat ini saya nggak boleh beli baju kecuali dia yang jahit gitu loh. Sementara usianya sudah mau 70 dengan matanya yang sudah agak sedikit katarak, sehingga saya banting tulang cari uang buat mengoperasi matanya. Kenapa? Karena dia masih pengen bikin baju buat saya. Dan saya tidak pernah beli baju, saya nggak tahu ukuran badan saya, ibu saya yang tahu. Yang lebih-lebih saya bikin jatuh cinta, kenapa? Saya buka lemari, saya bilang, tumpukan baju banyak apa ini, Ma? Ini kalau saya nggak ada umur, tolong baju ini buat kamu. Masya Allah. Sementara saya nggak pernah berpikir begitu buat orang tua. Layakkah saya jatuh cinta kepada selain dia? Orang tua yang subhanallah. Makanya kalau antum bilang bagaimana menghubungi berbakti ke orang tua dengan jarak yang jauh, cinta antum seperti apa dengan dia gitu loh. Pernahkah berpikir menggandeng tangannya berputar, memutari tawaf, memutari Ka'bah? Pernahkah menggandeng bahunya ketika sa'i? Coba mulai berpikir. Ketika kau hayalkan menggandeng tangan anak, tangan istri, pernahkah kau menghayalkan menggandeng tangan orang tuamu yang sudah keringat? Ini kan semua kebaikan yang dijanjikan oleh agama. Jadi sebesar apa cintamu kepada kedua orang tuamu, maka itulah yang akan kau dapatkan manfaatnya dari mereka, insyaallah. Bismillah. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada orang tua yang nggak mau sholat? Bahasa nasihat ke orang tua itu wasohibhuma fid dunya ma'ruf. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Kita punya temen nggak yang nggak sholat? Punya. Kok masih berteman sampai sekarang? Alasannya apa? Orangnya enak gaul. Wow, dia nggak pernah merugikan saya. Itu kalau bahasa temen kurangnya jadi lebihnya, betul? Nah kalau kita sama orang tua juga sama. Kalau ada bahasa persahabatan sama orang tua, bahasa kita pun akan lumrah. Sehingga kalau ngomong sama temen nggak terikat tempat. Coba sama orang tua juga jangan terikat tempat. Pengen orang tua nurut sama kita, jangan ngomong hukum sebelum ngasih hadiah. Ini kan kalau ngomong sama orang tua, udah ngomong di rumah dia, di atas bangku dia yang beli, sambil ngunyah makan dia yang masak. Dengerin mak, qala Allah wa qala Rasul. Mak bilang kenapa ini anak gitu. Coba sekali-kali ajak dia makan yang enak gitu loh. Ma, ini baju pakai. Ya Allah bagus amat nak, pakai. Saya pengen sekali-kali jalan sama mama makan pakai baju yang bagus. Kita janjian di restoran yang paling mahal nanti. Saya sudah pesan bangku buat mama. Belum orang tua kok bisa begini. Saya sering begini sama teman saya. Salah sama ibu. Pilih yang terbaik. Pilih. Yang menurut mama paling baik. Setelah dia merasa senang disanjung, begini. Allah berfirman, Nabi bersabda, bohong orang tua nggak nurut. Gandeng tangannya tawaf di Ka'bah, angkat tangan Umi, angkat tangan Nabi, Bismillah Allahu Akbar, gandeng, Subhanallah walhamdulillah. Katakan, demi Allah, sholat wajib Pak, sholat wajib Bu. Dia akan bilang iya. Cuma kita nggak pernah berpikir memberi hadiah. Kita cuma berpikir menasehati. Bagaimana orang bisa mengerti yang kita sampaikan kalau dia tak butuh kita? Mana usul dakwah kita? Makanya bahasa persahabatan itu penting sekali. Kan Rasul yang bilang, walakin sahibukum haja, kata Rasulullah. Tetapi sahabat kalian ini, Nabi saja mencopot gelar kenabiannya dalam dakwah. Beliau mengatakan, tetapi sahabat kalian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi pakai bahasa persahabatan. Sehingga kita akan tahu nanti orang tua kita ini betul-betul manusia yang tempatnya salah dan dosa. Orang tua kita ini orang tua yang bukan orang tua 20 tahun yang lalu, yang pemahamannya itu nggak gampang nangkep, yang pelupa, yang ini. Jadi kita punya dispensasi lah dalam berdakwah. Nggak langsung seperti membalikan telapak tangan, butuh waktu dalam dakwah. Paling tidak jadilah anak yang dinanti buat orang tua. Bagaimana menyikapi kedua orang tua yang jauh dari agama Allah? Ya, sama aja bahasanya. Jadikan dia sahabat kita. Karena Allah yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma isalaka bihi ilmun fala tutihuma. Kalaupun orang tuamu ini mengajak kamu berbuat kafir, jangan taat, tapi jadikan dia sahabat. Wa sahibuma fid dunya ma'rufan. Jadikan dia sahabat yang transparan, yang terang-terangan.
Jangan orang tua sudah nggak betul, kita ngomong sama orang, saya nggak suka sama orang tua saya. Salah. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lebih perjelas, itu orang tua saya. Bikin dia bangga. Sini, Bang. Ini orang tua saya. Biar orang tahu saya begini karena doa dia. Karena kalau buat orang tua itu ihsan, bukan sekedar khair. Ada nggak ada orang tua berbuat baik. Saya katakan tadi, ibu saya yang membuat baju ini. Ibu saya nggak tahu kalau saya ngomong begini. Ada nggak ada dia, sebutkan kebaikan dia. Bukan untuk sombong, untuk contoh, boleh. Orang tua kita galak, kita nggak pernah dipandang baik. Datang tamu-tamu kita, mama sini, apa sini? Ini orang tua saya yang paling saya cinta di atas dunia. Mohon kalau mereka nggak bangga. Jadi kan kita kadang-kadang enggak. Ya, malah di hadapan dia kita kasih hadiah ke orang dengan kemasan yang mahal. Ngasih buah jeruk ke orang tua pakai tas kresek. Gimana coba? Sakit hati lah. Gimana dia mau nurut sama kita kalau kita ngezolimin dia terus? Bismillah Ustaz. Mohon kiat-kiat untuk tetap istiqomah di usia 40.